di situ. Loh, Yesus yang menerangkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu yang telah menyalib, yang telah membunuh, telah menyiksa para nabi, para utusan Tuhan, orang-orang bijaksana yang diutus kepada mereka. Oke, iya bacakan Bang Zuma. Ayat berapa tadi? Bacakan, biar kita dengarkan. Bacakan ayo. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Anda baca, kita baca. situ. Oke, kita baca ya. Oke. Baca. Makanya jangan cuma punya kitab doktrin doang. Bang Juma, selamat malam. Selamat malam juga. Silakan Abang. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Bang Juma. Bang Juma sehat juga ya? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Mantap. Silakan Bang. Ini ada tema untuk kita kaji terkait dengan Dewa Molok yang minta tumbal. Dewa Molok minta tumbal. Tadi saya kebetulan mengikuti Bang Juma tadi, seolah-olah Tuhan pencipta langit dan bumi ini minta tumbal manusia gitu Bang Juma. Kalau pencipta langit dan bumi nggak pernah Bang. Hanya sekedar ujian kepada Nabi Ibrahim, iya benar untuk ditumbalkan kepada dirinya itu nggak pernah. Iya. Makanya kita bahas ini terkait dengan Yesus ini kok bisa jadi kurban persembahan gitu. Ini yang kami ingin tahu. Sebenarnya sejauh mana saudara kami Kristen memahami konsep penebusan dosa atau persembahan kepada pencipta langit dan bumi. Kok bisa rada aneh gitu di saat para nabi termasuk Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan, kok bisa Kristen ini didoktrin persembahan darah manusia? Itu polanya di mana? Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali di sana bahwa Tuhan marah ketika ada yang mempersembahkan darah manusia. Contoh di dalam Imamat 18 21 dan juga Imamat 20 nomor 3. Itu Tuhan sangat marah dan tidak mau ketika ada sekte atau agama yang mempersembahkan darah manusia sebagai pendamai dosa mereka kepada Tuhan. Silakan Bang. Iya betul Bang Juma bilang Tuhan tidak mengingini darah manusia, tetapi dia turun ke dunia Bang Juma untuk menunjukkan bahwasanya itulah kasihnya sama kita Bang Juma. Presiden aja belum tentu mau diludahin, apalagi disalib Bang Juma. Ini Tuhan sendiri mau Bang Juma. Itulah kasihnya kepada kita Bang Juma. Dia nggak hanya menyuruh kasihilah Tuhan Allahmu, tapi dia sendiri membuktikannya bahwasanya dia mengasihi kita manusia. Dia tidak hanya bilang kasih sama manusia, tapi mengasihi sama manusia. Ya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi Bang? Di saat dia sendiri melarang untuk mempersembahkan persembahan manusia, dan dia sendiri melarang melakukan pembunuhan terhadap orang yang benar, dan dia sendiri yang berjanji bahwa tidak akan menyelamatkan orang jahat dengan cara membunuh orang yang benar. Lantas konsep itu ditabraknya sendiri, padahal konsep yang Kristen ini adalah tidak ada korelasinya dengan firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh, dikatakan aku sendiri yang akan menentang orang itu, yaitu mereka yang mempersembahkan anak mereka kepada Dewa Molok. Tuhan tidak mau. Nah, jadi kalau ada yang mempersembahkan manusia, itu mempersembahkannya bukan kepada Tuhan Elohim, tapi mempersembahkannya kepada Dewa Molok. Itu pasti itu Bang. Seperti Yesus misalnya. Yesus ini menurut abang saya, itu darahnya dipersembahkan kepada siapa? Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Sehingga saudara kami Kristen merasa bahwasanya dosa ditebus. Sedangkan kalau kita membaca kitabnya Yahudi nih, Imamat 4,
Setiap kali mereka mempersembahkan kurban, persembahannya itu dipersembahkan untuk Elohim. Nah, ketika Yesus, coba ulangi. ya, Tadi, maaf. Tadi imamat 4 itu adalah konsep yang dianut oleh orang-orang Yahudi, bagaimana mereka mempersembahkan hewan sebagai kurban kepada Tuhan sesuai dengan dosa atau tingkat derajat strata manusia di tengah-tengah mereka Bani Israel. Kalau kita lihat di Imamat 4, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Darahnya, dagingnya, semua dipersembahkan kepada Tuhan. Itu persembahan yang benar. Bagaimana mereka mempersembahkan lembu jantan muda untuk dosa seorang imam. Bagaimana kemudian mereka mempersembahkan ketika semua orang Israel bersalah, maka mereka mempersembahkan lembu jantan muda. Imamat 4 nomor 13 sampai 14. Lalu ketika mereka mempersembahkan untuk pemuka-pemuka dari mereka mempersembahkan kambing jantan, itu tertulis di Imamat 4 nomor 22 23. Kemudian ketika ingin mempersembahkan bagi rakyat jelata, orang-orang Israel mempersembahkan kambing betina. Sehingga aturan mainnya di dalam konsep orang Yahudi sesuai dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, sesuai dengan Imamat nomor 1 nomor 2, bahwa orang-orang Israel ketika ingin mempersembahkan persembahan kepada Tuhannya Israel, mereka mempersembahkan binatang sesuai dengan strata mereka dalam kehidupan mereka. Nah, Tuhan minta persembahan darah. Dipersembahkanlah darah itu kepada Tuhan. Coba Anda baca di dalam Imamat 4 nomor 3. Tuhan yang menerima persembahan darah. Sekarang kalau Yesus dipersembahkan, darahnya dipersembahkan kepada siapa? Seperti itu, Bang. Silakan. kalau persembahan yang seperti Dewa Molok itu dengan Yesus jauh berbeda, Bang Juma. Kalau yang seperti dewa-dewa itu kan dia kan mempersembahkan memang manusia, disembahkan kepada dewa. Kalau ini bukan, Bang Juma. Dia mempersembahkan dirinya sendiri, Bang Juma. Seperti yang tadi itu, Bang Juma. Bahwasanya itulah wujud kasihnya sama kita. Bahwasanya dia rela mati demi kita, dipaku, diludahin, dicaci. Padahal dia Tuhan sendiri loh, Bang Juma. Baru Iya, silakan. iya. Baru satu lagi, Bang Juma. Kalau dulu kan seperti Bang Juma bilang kan, kita ini jauh, Bang Juma, mempersembahkan kurban bakaran. Sekarang sudah tidak perlu lagi, Bang Juma. Karena sekarang kita ini sudah jadi anak-anaknya. Ya, nggak jadi hamba lagi kita. Kita ini udah sempurna. Kita ini nggak jadi hamba lagi. Kita ini sudah menjadi anak-anaknya. Udah nggak kaku lagi kita, Bang Juma. Seperti itu, Bang Juma, yang tadi. Iya, maksud saya gini, Yesus ini dipersembahkan kepada siapa, Bang? Dia mempersembahkan dirinya sendiri, Bang Juma, kepada dunia, Iya. kepada dunia ini, kepada kita. Lah, kenapa kepada kita? Emang berarti Yesus memberhalakan kita kalau begitu? Tidak, Bang Juma. Untuk menunjukkan kasihnya sama kita, Bang Juma. Samalah saya presiden. Presiden itu belum tentu mau menjadi rakyat biasa diludahin. Iya. Saya paham. Saya paham itu, Bang. Saya paham. Sekarang kalau darah Yesus dipersembahkan kepada kita, kenapa polanya berbeda dengan polanya orang Yahudi? Polanya orang Yahudi mempersembahkan darah korbannya untuk Tuhan Elohim. Kenapa Kristen darahnya dipersembahkan kepada orang Kristen? Semua manusia, Bang Juma. Nah, itu dia. Orang berkurban itu untuk Tuhan. Ini kok berkurban untuk manusia? Kenapa kebalik? Biar kita ini sudah tidak jadi Karena hamba lagi. Kita manusia ini tidak butuh darah. Apakah Kristen butuh darah manusia untuk dosa Kristen? Tidak. Lah, terus kenapa Yesus berikan darahnya untuk Kristen? Pengorbanan itu, Bang Juma. Iya, maksud saya gini, emang Tuhan membutuhkan darah manusia untuk tebusan dosa gitu. Itu tertulis di mana, Bang? Setahu saya hanya Dewa Molok yang mau mempersembahkan
yang mau minta persembahan darah manusia. Kalau Tuhan Elohim, Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Ishak, itu enggak ada minta darah manusia. Terus Paulus ini mengajarkan bahwa yang disalib ini ada keterkaitannya dengan persembahan dosa. Itu Paulus dapat ilmu dari mana itu, Bang? Paulus bagaimana tadi? Ya kan saudara-saudara kami Kristen itu kan mendapatkan materi-materi seperti itu, bahwa darah dipersembahkan Yesus itu untuk Kristen, kan itu surat-surat Paulus doang. Tidak ada Tuhan di dalam kitabnya Yahudi mendamaikan manusia dengan darah manusia, itu enggak ada. Menebus dosa manusia dengan darah manusia itu di kitabnya Yahudi itu enggak ada. Nah, terus dari mana Paulus dapat ide bahwasanya penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel yang hanya unsur politik ini dijual ke orang non-Yahudi, bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa mereka? Itu ilmu dari mana, Bang? Betul juga, karena kita udah penuh dosa, Bang Dua. Makanya Nah, kita ini ada mengadakan persembahan. Tapi Nah, jangan ini disalahartikan. Iya, maksudnya siapa yang mengatakan bahwa manusia ini sudah penuh dosa? Itu kata siapa, Bang? Karena memang manusia ini mana ada yang sempurna, Bang Dua. Bukan mana ada sempurna ya, kita kan Kecuali Nabi. kita kan ciptaan Tuhan. Permasalahannya sekarang ini adalah siapa yang minta persembahan darah manusia gitu loh. Nggak ada, Bang Juma. Sama dengan persembahan binatang itu juga. Itu tuh makanya Yesus kan ada juga kasih perumpamaan itu, Bang Juma, untuk meluruskan arti hukum Taurat, bahwasanya Tuhan itu tidak butuh persembahan, yang Tuhan butuhkan kasih. Dipakailah yang si Daud makan di mana dia, di imam ya, rumah imam. Tuhannya Yahudi, Bang. Tuhannya Yahudi melarang membunuh manusia. Betul. Amsal 6:16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempersembahkan darah manusia yang tidak berdosa. Nah, ini Kristen kerasukan apa sampai kok percaya Yesus itu mati untuk tebus dosa? Itu ilmu dari mana itu, Bang? Karena kita membaca dari keseluruhannya, Bang Juma. Apa yang abangku baca ini? Buku Tatang Sutarma kah atau apa? Buku apa yang abang baca? Kok sampai sadis sekali harus Tuhan mati gitu? Harus Tuhan mati untuk dosa itu apa? Di mana dapat ilmunya, abangku? Itulah Saya tanda baca. cintanya manusia, Tuhan kepada kita, Bang Juma. Menunjukkan kasihnya. Dia tidak hanya menyuruh kasihilah Tuhan alam, tapi dia sendiri membuktikan dia mengasihi kita. Kan dalilnya jelas, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya, siapa yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Cukup percaya Yesus, kenapa harus ada salib menyalib? Karena kalau hanya percaya aja kurang sempurna, Bang Juma. Justru saya berbangga, Bang Juma. Bangga saya mempunyai Tuhan itu sangat baik sekali begitu. Makanya kita kadang-kadang orang Kristen itu kadang-kadang banyak yang menangis. Tuhan itu baik sekali, rela menjadi manusia. Dia rela dibunuh, dicambuk, diludahin, dihina. Padahal dia Tuhan sendiri loh. Nah, ini Jadi logikanya kan di mana? bukankah itu suatu kesempurnaan, Bang Juma? Kalau di saya suatu kesempurnaan. Kasihnya Tuhan itu. Seperti kita bela diri kan, disuruh pecahkan batu bata, nggak hanya menyuruh. Gurunya itu pun membuktikan sendiri, begitu Bang Juma. Dia pun membuktikan sendiri. Kita mengasihi. Kalau Tuhan itu mengasihi, kan sudah mengasihi dengan mengutus anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa. Udah, itu bukti kasih. Terus ini kenapa harus mati di atas tiang salib? Padahal kematian Yesus itu bukan karena nebus dosa. Kematian Yesusnya itu semata-mata karena unsur politik.
Begitu abangku. Saya tertarik itu Bang Juma tadi siang. Tadi siang kebetulan saya nonton juga kan Bang Juma kan. Bahwasanya si Paulus itu tidak bertemu Yesus. Gimana? Bahwasanya si Paulus itu bukan Yesus yang ditemuinya di waktu dia menuju Iya. Damsyik itu. Iya, memang bukan, Bang. Memang bukan. Alasannya Bang Juma. Alasannya yang pertama adalah Yesus sudah menyatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Satu. Yesus berkata, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penolong lain itu tidak akan datang. Berarti kalau aku pergi, yang datang bukan aku, tapi penolong lain. Nah, terus Yesus mengatakan di khotbah terakhirnya dia, di Matius 23, nomor 39, mulai sekarang kau tidak akan melihat aku lagi, sampai kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu nanti kita Bukankah itu nubuat Bang Juma? Yerusalem itu. Saya Iya, ada betul. baca full ayatnya. Tadi kan saya kebetulan kan dengar Bang Juma juga tadi siang. Saya baca full ayatnya itu kan nubuat Bang Juma. Iya, dia mengatakan bahwa kalian tidak akan melihat aku lagi. Iya. Sampai kalian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya ketika nanti Yesus datang di tengah-tengah langit nih seluruh manusia akan melihat kegiatan di dunia berhenti. Gak ada lagi orang mau melakukan cari duit atau apa. Seketika Yesus tiba-tiba bergemuruh seluruh dunia, seluruh manusia akan melihat Yesus. Barulah orang akan mengatakan, diberkatilah dia Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Baru itu Yesus. Selain itu bukan aku. Jangan kau percaya. Jangan kau percaya kalau ada yang mengaku aku, sebab Kristus palsu akan datang dengan dibarengi mukjizat, kekuatan, tanda dahsyat untuk menyesatkan orang-orang. Nah, itulah yang datang kepada Paulus. Sehingga salah satu ajarannya yang ini yang kita bahas. Coba saudaraku, coba gini. Simpulnya gini Bang. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala berkumpul ingin membunuh Yesus, ya kan? Tidak ada satupun alasan membunuh Yesus karena dosa. Gak ada. Tidak ada sama sekali. Tiba-tiba Paulus begitu bertemu dengan Kristus yang datang kepadanya, Kristus ini mengajarkan kalau kematian Yesus itu adalah untuk menebus dosa manusia. Langsung dia rubah. Untuk apa dia menjual yang kayak begitu? Karena dia tahu manusia ini banyak dosa. Ada rentenir, ada koruptor, ada pembunuh, ada pemerkaos, dan seterusnya. Datang mengiming-imingi orang dengan percaya Yesus mati di atas tiang salib, dosamu ditebus. Maulah mereka. Udah baptislah aku banyak dosa soalnya, biar dosa yang ditanggung Yesus dosaku ini. Itu yang dijual sehingga menjerat orang masuk ke situ. Padahal cek per cek tidak ada satupun poin di antara ribuan poin yang menyebabkan Yesus disalib yang dasarnya karena dosa, itu nggak ada. Makanya muncul pertanyaan, kalau benar Kristus yang datang kepada Paulus dengan mengatakan dia mati, Yesus mati untuk dosa waris, lalu persembahan Yesus di atas tiang salib ini kepada siapa? Bukankah Tuhan tidak menginginkan kematian orang benar? Bukankah Tuhan tidak menginginkan persembahan darah manusia? Bahkan Tuhan yang akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan manusia untuk dewa Molok. Kan begitu poinnya Bang. Dan kata Yesus, pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Inilah salah satu kejahatannya, mengimani bahwa Tuhan turun ke bumi mati untuk dosa-dosa para penjahat. Itu konsep dari mana? Sedangkan Tuhan mengatakan, katakanlah kepada orang Israel apabila mereka hendak mempersembahkan
mempersembahkan hewan korban untuk dosa mereka, hendaklah mereka mempersembahkan sapi, kambing, lembu, domba. Itu dikatakan di Imamat 1 nomor 2. Dan Yesus pun mengajarkan itu. Matius 8 nomor 4, katakanlah pergilah perlihatkanlah diri kalian kepada imam dan lakukanlah persembahan seperti apa yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Seperti itu, Bang. Jadi bahwasanya Paulus itu bukan Yesus yang dijumpainya berdasarkan ayat yang itu ya Bang Juma, Mesias palsu itu ya. Betul sekali. Kan gini Bang, kan begini. Sekarang ketika Yesus ditanya sama muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus tidak langsung menjawab, "Oh, tanda kedatanganku A, B, C." Enggak. Yesus bukan hanya menjawab itu, tetapi Yesus mengatakan, "Oleh karena itu, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat mengatasnamakan aku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Itu Yesus katakan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Di tahun 30 sampai tahun 33 diperkirakan di antara tahun itu. Nah, Paulus belum ada tuh. Tahun 30 Paulus belum muncul, tahun 40 belum muncul. Paulus tahun 50-an di ujung tahun 59 muncul Paulus. Tiba-tiba mengaku kepada murid Yesus, "Aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun ketika aku ke Damsyik." Nasihat Yesus kepada muridnya, "Jangan kau percaya. Ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, tandanya adalah aku akan terlihat di tengah langit dan seluruh manusia akan melihat aku." Seluruh manusia akan melihat aku. Tidak ada manusia tidak melihatku. Semua manusia akan meratap. Kenapa manusia meratap? Karena pada saat aku datang, langit, bumi, matahari tak bercahaya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Makanya pada saat itulah orang akan menguji, "Terpujilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Terpujilah dia, terpujilah dia, alaihi salam. Hosana, 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 hosana." Itu pada saat itu. Jadi ketika ada orang berkata bertemu dengan aku di gurun, bertemu aku dalam bilik, jangan kau percaya, itu penyesat. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang yang disesatkan itu, ya maaf, itulah Kristen. Karena percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Sehingga apa yang terjadi setelah percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus? Oh, Yesus mati untuk nebus dosa. Di mana judulnya itu? Itu nggak ada. Oh, Yesus mati untuk menebus dosa. Yesus mati untuk mendamaikan dosa. Yesus mati untuk menghapus kutuk dosa Adam. Yesus mati untuk membuat kita kemudian bebas dari Torah, bebas dari hukum aturan-aturan Tuhan. Itu dari mana dapat Paulus ilmu-ilmu kayak begitu? Sedangkan cek per cek, orang Yahudi ingin membunuh Yesus semata-mata karena unsur politik saja. Tidak ada unsur karena dosa waris. Coba kita lihat apa yang diterangkan oleh Paulus, contoh misalnya ya, kita lihat dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Dia cerita bla 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 bla. Habis itu dikatakan begini, "Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Yang mana yang betul? Yesus disembelih atau Yesus ditombak atau Yesus digantung atau gimana ini Paulus? Paulus ingin mencuci otak manusia bahwa Yesus itu betul-betul domba, dia disembelih seperti orang Yahudi menebus dosa mereka dengan domba. Begitu Bang. Masa Yesus disembelih Bang? Emang dipikir perumpamaan. La haula wala quwwata. Itu sangat
Padahal Yesus mengatakan, aku harus pergi sebab kalau aku tidak pergi, penghibur lain itu tidak akan datang, dan setelah seorang penolong lain ini datang, dia akan memuliakan aku. Dengan memperumpamakan Yesus dengan binatang, apakah itu memuliakan, Bang, menurut Abang? Coba dengan memperumpamakan Yesus dengan binatang, apakah itu memuliakan menurut Abang? Kalau di saya ya, Bang Juma tanya saya pribadi saya justru salut Bang Juma. Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Iya, itu karena Abang menerima dia sebagai penebus dosa Abang, kan gitu. Tidak. Sekarang kalau logika berpikir, kalau Tuhan itu mau mengampuni dosa, kan tinggal mengampuni doang. Dosamu telah aku Tuhan ampuni. Udah selesai. Kan gitu. Sebagaimana dalam kitabnya orang Yahudi 2 Tawarik, berapa itu? 2 Tawarik 7:14. Hamba-hambaku yang mencari wajahku dan meninggalkan dosa-dosanya, aku akan mengampuni dosanya dari surga. Imamat 31:34, jangan lagi orang mengajarkan tentang Tuhan bahwa kenalah Tuhan, sebab kecil besar akan mengenal aku, dan aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Sederhana kok. Tuhan tinggal mengatakan aku ampuni dosa, udah selesai. Ngapa harus Tuhan turun disembelih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan saya masih tertarik yang ini dulu Bang Juma. Yang si Paulus itu kan. Yang itu kan Bang Juma, jangan percaya kepadaku jika melihat aku di gurun. Apa kata-katanya? Kalau kata-katanya Yeah. pas itu Apa? yang di gurun itu Jadi, kan Mesias. Coba. Ya, kan Mesias palsu ini yang harus Yesus, diwaspadai. Bang Juma. Jangan ada bukan yang mengaku Yesus. Dia Mesias itu Bang Juma. Maksudnya orang manusia yang mengaku Mesias Bang Juma. Bukan Yesus sendiri Bang Juma. Mesias ini kan kalau yang mengaku Mesias, misalnya ini begini. Ada orang nanti yang mengaku Mesias, dia nggak akan memakai nama Yesus. Kalau dia mengaku Yesus berarti dia bukan Mesias. Pasti dia pakai nama lain lagi. Dia hanya bilang dia Mesias, bukan Yesus. Sementara yang bertemu si Paulus di Damsik itu Yesus Bang Juma, bukan Mesias. Bagaimana Beda bisa dia, Anda mengatakan? Oke, baik. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mengatakan antara Yesus mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi? Satu. Yang kedua adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Berarti aku yang pergi. Setelah aku pergi, yang datang siapa menurut Yesus, Bang? Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Paulus? Yesus. Nah, nyambung nggak itu? Roh Kudus. Yesus. Roh Allah dengan Allah sama tidak Bang Juma? Oh, nggak sama. Beda, Bang. Bang Juma apa tafsirannya itu? Kalau Roh Kudus, Tuhan dengan Roh Kudus. kalau Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril, penyampai firman. Oh. Apa buktinya? Apa buktinya penyampai firman? Baca nomor 13-nya dan 14-nya di dalam Yohanes 16 tadi. Aku akan pergi kepada Bapa, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur atau seorang penolong lain itu tidak akan datang. Aku harus pergi supaya dia datang. Jadi kalau aku pergi, yang datang ya penolong lain dong. Masa aku lagi yang datang? Nah, bukti bahwa itu Roh Kudus bukan Tuhan adalah dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Masa ada Tuhan kayak gitu, Bang? Kalau Tuhan itu kan maha berkata-kata, Tuhan itu. Nah, ini kok enggak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Nah, ketika Yesus terangkat, menurut Yesus yang datang itu ada dua. Sebelum aku yang asli datang kembali kedua kalinya, ada dua yang datang. Yang pertama adalah iblis dalam namaku, yang kedua adalah penolong lain. Iblis dalam namaku itu Bang Juma nggak ada itu.
Ada bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Isinya. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat. Penyesat ini planos dalam bahasa Yunani. Penyesat, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi memakai namaku, penyesat itu memakai namaku Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Berarti nama lengkap dari penyesat itu adalah Yesus Kristus. Kalau akulah Yesus tidak ada. Kalau Loh, kan namaku. Kan namaku, Bang. Coba baca ayat-ayatnya Bang Juma. Sudah itu. Apa itu? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Yang datang ke Ananias memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Yang datang di Pulau Patmos memakai nama Yesus. Tuh, yang datang kepada para murtadin memakai nama Yesus. Kalau saya nangkapnya orang yang mengaku Mesias, Bang Juma. Orang, Bang Juma. Bukan iblis. Kalau iblis saya jamin 100%, 1000% nggak bisa menyamar jadi Yesus. Menyamar jadi malaikat bisa. Jadi orangnya yang Kalau harus mengaku. Orang mengaku Mesias bisa. Saya ingin memperlihatkan satu data kepada saudara saya ini. Oke. Dan saya abang kalau mengatakan anggota Polri enggak? Oh, bukan. Saya jauh sekali tadi kalau di bahasa aja sudah bisa dapat. Enggak, maksud saya tanya analoginya. Kalau anggota Polri enggak? Anggota Polri tidak. Ya anggota Polri dengan Polri sama. Sama kan ya? Oke, baik. Saya tunggukan data dulu kepada saudara. 1 Korintus 11 nomor 1. Ini sebenarnya sudah pernah saya tunjukkan kalau nggak salah sama abang. Abang aja yang lupa. Jaringan saya lagi lelet. Tunggu bang. Jaringan saya lagi gangguan bang, sebentar aja. Oke, enggak. Iya. Jaringan saya nggak bisa membuka. Nah, jadi kalau dikatakan bahwasanya Anda meminta bahwa orang yang harus mengaku bahwa orang itu adalah mengaku Mesias. Ada pengakuan Paulus di dalam 1 Korintus 1 nomor 11, 1 Korintus 11 nomor 1. Di situ dia mengatakan bahwa aku adalah jadilah teladanku sebagaimana aku ini adalah Kristus. Tetapi ketika masuk ke kitab kita di Indonesia itu dirubah bang, dirubah menjadi jadilah teladanku sebagaimana aku juga meneladani Kristus. Padahal asli terjemahannya itu bukan begitu. Asli terjemahannya adalah jadilah teladanku sebagaimana aku juga adalah Kristus. Itu di dalam ada, bisa nggak buka di situ bang? Apa itu Bang Tuan?
1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1 ya. 1 menit. Iya. Oke. Jadilah pengikutku sebagaimana aku juga pengikut Kristus. Mudah-mudahan saya nggak salah. Iya, di situ di original teksnya enggak kayak begitu, Bang. Enggak kayak gitu bunyinya. Nanti kita tunjukkan original teksnya kalau jaringan saya sudah bagus. Masih gangguan soalnya. Tunggu tadi akulah, sudah lupa aku lagi. Atau masuk aja dibaca aja di sini, Bang. Jadilah pengikutku sama seperti aku pengikut Kristus. Iya. Sebenarnya tidak ada kata pengikut di situ, Bang. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 12 nomor 27. 12 nomor 27. Iya. Tanggal berapa ini ya? Kamu adalah Kristus. Kamu semua adalah Kristus. Kamu semua anggota tubuhnya. Iya. Jadi kalau dikatakan bahwa kamu semua adalah Kristus, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oh iya betul, ayat itu. Nah, anggota Kristus kan Kristus, Bang. Abang bilang tadi. Anggota TNI adalah TNI. Anggota Polri adalah Polri. Anggota Kristus adalah Kristus. Makanya orang Kristen ini kan tidak disebut lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. Betul, sahabat. Ya berarti Kristus juga. Karena kan begitu, Bang. Kita sudah jadi anak-anaknya sekarang, Bang Juma. Sudah ya itu dulu lagi hamba. Berarti jauh. Kalau kan jauh, Bang Juma. Sekarang ini kita sudah dekat. Ya, berarti kan Abang ini mengaku Kristus juga kan? Secara tidak langsung kan Anda juga mengaku Kristus. Lebih tepatnya pendeta lah. Pendeta itu harus menjadi Kristus, ya, cerminan Kristus. Nah, tengoklah. Lihatlah itu. Dan satu lagi, apa yang dikatakan oleh Paulus kalau kita lihat di dalam kitab, dia sendiri yang nulis ya, di dalam Yakobus 1:18. Ini dalam kitab Yakobus. Di situ dikatakan Yesus ini anaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenarnya supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung. Kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi Kristen ini adalah anak sulung di antara seluruh ciptaannya. Nah, Yesus di dalam Kolose 1:15 dikatakan begini. Yesus adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti posisi Kristen adalah anak sulung, posisi Yesus juga anak sulung. Berarti Kristen ini adalah Kristus juga. Nah, itu dia. Anda kan tadi mengatakan mencari data siapa yang menjadi Kristus. Ya, Kristen. Makanya kan dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku, sebab akan datang banyak
Banyak penyesat memakai namaku. Nah, orang-orang Kristen ini kan memakai nama Yesus semua. Anda agama apa? Kristen. Apa Kristus? Apa Kristen? Pengikut Kristus. Nah tuh, memakai nama Yesus. Menempelkan predikat Yesus kepada dirinya. Itulah. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Yesus itu sendiri, aku datang, tandanya itu tadi, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Nah, di antara orang Yahudi dengan orang Islam muncul orang yang memakai nama Yesus, itulah Kristen. Nggak bisa bang, nggak bisa logika saya longol, nggak bisa logika saya nggak make, nggak bisa. Justru Anda yang harus membenarkan logika saya ini. Karena yang memakai nama Yesus, memakai gelar Yesus, ya Kristen. Kami umat Islam, jangankan memakai nama Yesus atau gelar Kristus, memakai nama Nabi Muhammad aja kagak. Kami Islam, sedangkan kalian Kristen. Kristen itu memakai gelar Yesus. Berarti yang dimaksud di sana sebagai penyesat, ya mengaku gelar dia, memakai gelar dan berkata akulah Kristus. Akulah Kristus itu maksudnya apa? Akulah Kristus maksudnya akulah pengikut Kristus. Siapa itu? Ya Kristen kan? Siapa lagi coba? Dan Paulus mendudukkan Kristen ini bukan lagi hamba, tetapi adalah anak setara dengan Yesus. Yesus anak sulung, Kristen juga anak sulung setara dengan Kristus, Yesus. Paulus juga mengajarkan bahwa orang-orang yang dibaptis itu adalah sudah mengenakan Kristus. Berarti Kristen yang sudah dibaptis mengenakan Kristus, berarti Kristus juga. Terus apa lagi? Kristen ini disebut sebagai anggota Kristus. Anggota Kristus ya Kristus. Anggota Polri ya Polri. Anggota TNI ya TNI. Anggota Kristus ya Kristus. Yesus mengatakan itu kok. Padahal saya sudah kasih solusi. Yang datang kepada Paulus itulah Kristusnya. Tapi saudara tadi, oh enggak bang, orangnya yang harus ngaku Kristus. Ya udah kalian lah itu. Padahal tema kita Dewa Molok. Tapi enggak apa-apa, saudara Henok mau belajar. Tapi dia sudah tidak kuat, akhirnya dia harus angkat diri. Di sini ada saudara Pastor Depi. Silakan. Keluar setelah minta lari keluar. Pastor Devi nggak kuat kayaknya. Ada beliau. Oh ini dia. Semangat malam. Iya, semangat malam Bang Zuma. Siap, malam Bang. Lama saya tunggu-tunggu tadi di bawah ini Bang Zuma. Iya, tadi ada teman kita mau belajar juga. Silakan. Ya, dari komalnya Yusuf PI nggak dinaikin, Edis TV nggak dinaikin, baru ini terakhir udah. Mungkin di sana ini lagi sibuk juga di sana Bang. Silakan. Oh iya ya. Iya, jadi apa tema kita malam ini Bang Zuma? Dewa Molok. Oh, Dewa Molok. Ada apa dengan Dewa Molok Bang? Dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Lalu? Sedangkan Tuhannya Yahudi tidak pernah minta darah manusia sebagai pendamai Bang. Gitu. Bagaimana ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya? Nah, itu ujian, itu bukan untuk nebus dosa. Ya, baca Kejadian 22. Apakah itu terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Malah ketika Tuhan sendiri yang minta anak tunggalnya, begitu ujian itu dijalani oleh Abraham dan lulus dia, Tuhan menggantikannya dengan binatang. Nah, sedangkan di agama saudara, yang tadinya binatang, Anda ganti menjadi manusia, bahkan Tuhan. Berarti larinya ke Dewa Molok. Kan gitu Bang. Iya, oke ya. Ya, berarti hanya itu yang Abang Zuma sampaikan ya. Boleh saya tanggapi? Silakan.
Ya, jadi begini Bang Zuma. Ini kan sudah berkali-kali kita bahas ini sebenarnya. Kalau nggak saya udah 4 kali sama di sini ya kita bahas ini, ya kan? Ya, jadi ya justru ya kan sudah dinubuatkan di perjanjian lama di kitab para nabi bahwa memang ada sosok satu manusia, ya kan? Manusia yang akan menyerahkan nyawanya. Ya, dan dia ini adalah disebut adalah anak Allah, ya, anak Allah yang akan memberikan nyawanya untuk penebusan dosa manusia. Ya, udah berkali-kali saya jelaskan sama Bang Zuma itu kan ada di Yesaya 53, ya kan? Waduh. Yesaya 53 ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Kita baca ya. Iya. Oke. Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai dengan 12. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, ya, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ya, jadi dari ayat 10 tadi Bang Zuma dijelaskan, ya, memang ya Tuhanlah yang berkehendak meremukkan dia, ya, dan yang diremukkan ini memang dia yang berinisiatif, yang berkehendak sendiri menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya sebagai penebus salah. Ya, udah jelas itu nubuatan, ya. Makanya ya Rasul Paulus pun ya menuliskan di suratnya itu di Galatia pasal 3 ayat 13, ya, referensi dasar apa Paulus menuliskan itu? Ya karena sudah ada di nubuatan, dan ketika Yesus sudah menggenapi itu, makanya ditulis semua para rasul, para murid berdasarkan apa yang telah terjadi, yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu dia Bang Zuma. Jadi untuk apa kita berdebat di situ? Memang sudah ada di nubuatan kok, siapa yang bisa bantah itu? Silakan Bang Zuma. Apakah Yesaya 43 itu adalah korban persembahan untuk dosa? Yesaya 53. Iya. Iya, itu kan nubuatan tentang penderitaan Sang Mesias dan bagaimana cara dia memberikan nyawanya itu untuk penebus salah. Iya, itu nubuatan itu. Nubuatan untuk apa itu, Bang? Kan yang kita bahas di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi ketika menebus dosa manusia itu dengan darah hewan, bukan darah manusia. Sedangkan saya sudah menjelaskan beberapa kali bahwasanya Yesaya 53 itu tidak bisa diajukan atau ditujukan kepada Yesus. Kenapa? Karena di situ dikatakan misalnya siapakah yang percaya tentang pemberitaan yang kami beritakan ini? Sebagai taruh ia tumbuh. Sebagai taruh ia tumbuh, lalu kemudian dikatakan di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Tunas dari tanah kering. Bagaimana dikatakan Maria itu tanah kering? Sementara Maria itu adalah tanah yang subur. Nah, kalau dikatakan, bagaimana bisa dikatakan Yesus itu berasal dari tunas? Tunas itu kan
apa seibarat tumbuhan yang bertumbuh dari tanah yang kering. Dari tunas Daud, dari Bukan, keturunan Daud. Coba Anda baca Yesaya yang 53 yang Anda bawa tadi itu. Ya, Yesaya itu 53 nomor 1, nomor 2 itu tidak ada hubungannya dengan Maria. Di situ yang diceritakan adalah tokoh yang berasal dari seorang wanita yang mandul, bukan seorang wanita yang subur. Di situ jelas sekali dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi bahwa dia berasal dari tunas yang kering, siah. Jadi kalau itu Yesus itu mustahil karena Yesus itu bukan dari tanah kering. Di ayat berapa? Di ayat berapa, Bang? Kalau bukan 1 ayat 2 coba Anda baca. Oke. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Nah, tanah kering. Artinya dia berasal dari seorang wanita yang mandul, sia. Sedangkan sia itu hanya ditujukan kepada seperti misalnya Elizabeth atau siapa Sarah. Itu. Nah, sedangkan Maria itu adalah pura. Pura itu wanita yang subur. Dia berasal dari tanah yang subur. Kalau dia berasal dari tanah subur berarti Maria dong, ibu Yesus, tanpa disentuh laki-laki hamil. Tapi ini dikatakan asal dari tanah kering, artinya wanita yang mandul. Yesus bukan dari wanita mandul, justru dari wanita subur, tanpa disentuh pun hamil dia. Jadi nggak cocok, Bang. Lagian kalau kita berbicara mengenai kitab Yesaya, kita harus lihat pembukanya dong. Yesaya 1 nomor 1 itu tidak bercerita tentang Yesus di sana. Itu bercerita tentang beberapa zaman dari Raja Yehuda dan Raja Israel. Yerusalem. Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan apa ayat 2 itu? Silakan. Ya? Oke. Silakan. Jadi di situ kenapa dikatakan di situ? Ya, tunas muda dari tanah kering. Ya, itu bukan dalam arti bahwa itu adalah perempuan yang mandul. Bukan itu pengertiannya. Ya, tunas muda. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu, saya jelaskan ya. Tunas muda ya dari tanah kering di situ itu menjelaskan ya bagaimana kehidupan Yesus ya ketika dia lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf yang sangat sederhana, keluarga yang tidak terpandang, yang bukan dari bangsawan, ya, yang bukan dari bangsawan. Makanya ya seringkali dituduh Yesus itu adalah anak haram oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mereka tidak mengakui dia adalah Mesias karena dia lahir dari keluarga yang tak terpandang, ya, keluarga orang miskin di tengah-tengah bangsa Yahudi, ya. Kalau dia disebut tanah kering ini berbicara mengenai tunas, dia bertumbuh dari tanah mana dia bertumbuh? Ya, tanah yang subur. Tahu gak artinya tanah kering, Bang? Itu tanah kering itu menurut Bang Zuma dalam konteks ini apa? Coba jelaskan menurut Bang Zuma apa? Kata ini tunas. Kita lihat dari tunasnya. Kata tunas ini berasal dari apa? Tunas ini jadi, tunas abang ini kan artinya abang nggak ngerti kan? Saya jelaskan. Biar abang itu mengerti, saya jelaskan. Apa itu tanah kering? Artinya tanah kering itu adalah memang dalam pandangan manusia tidak ada kehidupan di sana. Semua tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sana tidak pernah bakal berbuah. Artinya tidak menghasilkan orang buah. mandul. Sabar itulah dulu. wanita mandul, Iya, wanita yang dulu. kering, Iya, sabar gersang, dulu. bukan malah lari ke. Boleh saya jelaskan enggak? Tunas itu benih. Boleh saya jelaskan enggak? Lah, apa yang Anda jelaskan kalau cuma asumsi, abangku? Bukan Tunas asumsi itu bibit, ini, tunas itu bibit, tunas itu benih. Tunas itu adalah sesuatu yang tadinya bibit menjadi bertumbuh. Dia bertumbuh dari tanah kering. Berarti benih yang berasal dari wanita yang bukan yang mandul, Bang Zuma. Ya Allah ya Karim. Ya, bukan yang mandul itu. Kita cek bahasa aslinya. Mau? Silakan. Oke. Silakan. Oke. Silakan. Apa kata mandul dalam bahasa Ibrani? Oke ya, kita cek ya. Ya. Oke.
Kita cek dulu apa kata mandul. Jangan mandul, Bang. Apa? Tanah kering. Tapi Anda bilang tadi kan itu kan merujuk kepada kata mandul. Gimana sih? Iya, artinya kan tunas ini. Tunas ini berasal dari tanah kering. Tanah kering ini kan artinya hasil daripada tunas. Iya, Tunas ini justru, berasal dari wanita ya. yang subur atau wanita yang kering. Ya, Kalau justru wanita itu kering, Bang Zuma, karena Bang Zuma telah menafsirkan sendiri, ya itu kan keliru cara menafsirkan kok seperti jadi- itu dijadikan kan bahwa itu dikatakan adalah tunas. Kan tunas ini berarti berasal dari benih apa ini? Benih Iya. siapa yang menjadi benihnya? Siapa yang menjadi ibunya di situ? ya Wanita yang makanya dengarkan kering, wanita yang penjelasan, sudah ya. tua, yang menopause, yang tidak punya lagi harapan untuk melahirkan, dia berasal dari sana. Itu maksudnya. Oke, udah. Boleh saya jelaskan? Apa yang mau Anda jelaskan, Bung? Oh, berarti nggak berani mendengarkan penjelasan saya ya? Bukan apa yang ingin Anda menjelaskan sesuatu yang asumsi doang. Kalau saya Bukan berbicara asumsi, sesuai dengan ya. fakta. Saya jelaskan Tunas. apa arti tunas ini dan tanah kering itu. Tunas berasal dari tanah kering, artinya tumbuhan yang berasal dari tanah yang sama sekali tidak mungkin tumbuhan di situ. Itu maksudnya. Iya, justru disitulah Tuhan menyatakan kuasanya, ya, menyatakan kuasanya di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Dari wanita yang mandul, dari wanita yang menopause. itu kan Anda yang menerjemahkan sendiri. Padahal terjemahan lalu- itu sudah salah gitu loh. Tidak sesuai. Lalu bagaimana itu, ceritanya terjemahan dari itu. tanah Ya. kering kalau dia sendiri berasal dari wanita subur? Bukan mandul di situ pengertiannya. Ya. Lalu tunas. Coba. Fokus kita Ada dulu, tunas. Bang, ya. Fokus kita dulu ke tunasnya. Ada tunas tumbuhan bertumbuh dari tanah kering. Maksudnya kalau tumbuhan dari tanah kering itu maksudnya tanah ini apa? Tanah yang subur Tanah atau kering itu bukan merujuk kepada Bunda Maria. Lah memang Ya. bukan. Pintar. Memang bukan. ya, sabar dulu, makanya saya Memang jelaskan. bukan. Ya, Karena Maria itu adalah tanah yang subur. Ya, tunas ini merujuk kepada Yesus. Ya, dia berasal, tunas adalah Yesus berasal dari tanah kering, berasal dari seorang wanita yang bukan kepada Bunda Maria tanah kering itu. Aduh, gimana? Tunas sih? ini benih, tunas ini bibit. Oke. Bibit yang bertumbuh dari ibunya. Siapa ibunya? Ada ibunya di situ rupanya. Dia benih. Kalau benih berarti berasal dari apa? Kalau Di benih? mana kata ibunya di situ, ada nggak? Dia berasal dari, dia adalah tunas yang berasal. yang berasal dari tanah. Tunas yang berasal dari tanah. Anak yang berasal dari Dari mana? tanah tanah yang kering, wanita yang kering, mandul. Di mana di Menopause. situ wanita? Tidak diharap. Bahaya. Makanya lebih bagus Bang Zuma kita cek dalam bahasa aslinya, karena Bang Zuma sekarang ya sudah sekarang begini. menafsirkan Tunas itu dengan apa keliru Tunas itu apa menurut Abang? itu. Tunas menurut Abang itu apa? Ya, tunas ini kan merujuk kepada Yesus. Iya, apa tunas? Yang ke Yesus dulu. Tunas dulu. Tunas itu apa? Ya, tunas itu adalah merujuk kepada itu bibit. Nah, bibit. Bibit berasal dari tanah kering. Iya. Nah, siapa yang tanah kering di sini? Iya, kita lihat tanah kering ini dalam bahasa aslinya apa gitu loh. Itu maksud saya loh. Silakan. Silakan Anda cari. Aduh. Silakan Bang, silakan. Bentar ya. Iya. Yesaya 53.
tanah kering. Kering di situ sia, Ya. sia. Iya, ini ya. Eresiah. Ya, Ya, Eresiah. tanah kering. Ya, itu tanah kering. Jadi arti tanah kering di situ adalah ya melambangkan kondisi bangsa Israel yang merosot secara rohani saat itu. Ya, jadi ya di mana orang-orang Israel pada saat itu artinya mereka itu sudah berbalik arah untuk menyembah kepada Allah-Allah lain, tidak taat kepada Tuhan, apalagi dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, hanya mereka mau mengajarkan tetapi tidak mau melakukan, ya itu yang dimaksudkan di situ tadi Bang Zuma. Makanya ya saya bilang tadi Bang Zuma sudah salah menafsirkan ya tanah kering itu. Udah jelas kan? Ya. Aduh. Makanya dari awal tadi ayo kita cek ke bahasa aslinya apa arti tanah kering itu. Karena Bang Zuma menafsirkan itu merujuk kepada Bunda Maria, sedangkan pengertiannya bukan kepada Bunda Maria, kepada Bunda bangsa Maria Israel. lah, karena dia Anda sendiri mengatakan tunas itu bibit anak. Iya, anak yang berasal itu kan dari merujuk kepada Yesus. Iya kan? Itu merujuk kepada Yesus. Jangan ke Yesus dulu. Dia berasal dari sumber yang kering. Dari indukan yang kering. Bang Zuma, ya. Penjelasannya Bang Zuma itu, ya, tunas itu merujuk kepada Yesus. Ya. Bagaimana kehidupan tunas Yesus? Bagaimana kehidupan Yesus yang sangat sederhana, yang tidak lahir dari keluarga bangsawan, tetapi dari garis keturunan Raja Daud. Ya, sedangkan tanah kering ini itu merujuk kepada ya bagaimana keadaan rohani, keadaan iman orang-orang Israel pada saat itu. Nyambung abang ini. Inilah yang disebut Yesus 2 kali lebih jahat kan. Anda mentafsirkan seenak perut Anda gitu loh. Kok aku menafsirkan seenak? Kalau kita berbicara mengenai tunas, berarti itu anak. Kalau berbicara dengan anak, lihat ibunya siapa ibunya. Oke. Lihat ibunya siapa. Oke. Saya tampilkan aja ini ya biar jelas sama penonton ya. Apa artinya tanah kering ini tadi ya? Biar jelas. Ya, silakan. Oke. Silakan. Di kecil hurufnya di sini kecil ya, gimana ya? Gimana? Nggak kelihatan nanti ini. Padahal Bani Israel itu dikenal bangsa pilihan. Ya, jadi kecil. Hurufnya kecil di sini Bang Zuma, nggak kelihatan nanti. Jadi saya bacakan aja ya. Ya, sudah tadi kan, udah dibaca tadi. Ya. Begini, sudah dibaca tadi. Ya. Iya, sudah dibaca tadi. Tanah kering itu, ya tanah kering udah kita dengar ya, tadi itu. Melambangkan kondisi bangsa Israel yang merosot secara rohani. Ya. Itu tafsiran kalian, itu tafsiran. Lalu, daripada Bang Zuma tadi menafsirkan itu merujuk kepada Bunda Maria yang adalah wanita mandul, lebih parah lagi kan? Kenapa ke Maria? Kenapa ke Maria? Justru tunas ini harus berasal dari wanita yang kering. Lalu sekarang pertanyaannya siapa wanita yang kering atau wanita mandul itu siapa? Banyak termasuk Yahya, Yohanes Pembaptis. Dia juga berasal dari sana. Yohanes Pembaptis, Elizabeth. Dan Elizabeth itu kan mandul. Tunggu. Dan Yohanes Pembaptis juga dibunuh kan? Begini Bang. Kita bahas ini ya. Kita bahas ya. Siap membahas ini. Iya, silakan. Ya. Benarkah Elizabeth itu mandul? Kutanya dulu. Gimana? Benarkah Elizabeth itu mandul? Iya benar. Nah, benarkah Yohanes Pembaptis juga itu mengalami penganiayaan, penyiksaan dan seterusnya? Bukan hanya di situ, tapi dipenggal kepalanya. Nah itulah yang dimaksud. Nggak usah kita bahas ya. Kali. Kenapa larinya ke Yesus? Kalau sudah ada yang bisa duduk di situ, kenapa Anda memaksakan Yesus? Iya makanya.
kita sudah selesai di situ. Fakta yang Sudah selesai. terjadi dari nubuatan ini Bang Zuma. Tidak ya ada kita nubuatan-nubuatan cek. untuk Yesus di Yesaya 4:53 siapa itu yang nggak telah ada. menggenapi, siapa Tunggu yang telah dulu, menggenapi tunggu. nubuatan Tunggu, saudara. ini? Nggak ada Benarkah cerita, ini itu cuman terjadi sama cocokologi. Yohanes atau tidak? Aduh, Kan parah, begitu. parah. Sekarang begini, pelaku daripada penyaliban siapa? Siapa yang menginginkan penyaliban terjadi? Udah mulai di mute ini, gimana sih? Ya makanya jangan bicara sendiri. Siapa yang menjadi provokator adanya penyaliban? Ya, provokator itu adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Apakah mereka tidak tahu tentang Yesaya 53? Mereka tahu ayat itu, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesuslah yang telah menggenapi nubuatan itu. Karena mereka mereka sedang menunggu, mereka tidak percaya bahwa yang menggenapi Yesaya 53 itu adalah Yesus. Oke, baik. Itu menurut Anda kan? Kok menurut saya, menurut orang Yahudi, kok itu yang itu fakta yang terjadi. Di mana tertulis orang Yahudi mengatakan mereka nggak tahu? Iya, buktinya kalau mereka percaya bahwa Yesuslah yang menggenapi itu, mereka percaya sama Yesus, mereka menerima Yesus. Tapi kenyataannya mereka selalu menolak Yesus. Menerima apa? Bukankah Anda sendiri menerima Yesus sebagai Mesias? Loh, ada memangnya Mesias untuk disalibkan? Itulah nubuatan ini. Nah, kalau begitu kenapa kemudian mereka justru membuat nubuat pada saat ingin membunuh Yesus? Kok membuat nubuat? Apa membuat nubuat pada saat menyalibkan Yesus? Imam Kayafas bernubuat pada saat itu. Nubuatannya apa? Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja. Demi supaya bangsa Israel tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Ya, memang itu benar. Yohanes 11:45 sampai 57. Ya, memang itu benar. Karena kenapa? Kenapa diduluankan orang Israel itu? Karena mereka adalah bangsa pilihan. Setelah selesai, tapi tidak ada. Ya, tapi tidak ada untuk dosa. Barulah bukan untuk bangsa-bangsa lain. Ya. Tapi bukan untuk dosa. Kok bukan untuk mereka dosa? Membunuh Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 mereka membunuh Yesus. Oleh karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh orang Roma. Enggak, Yohanes 1 ayat 29 bagaimana? Coba baca. Itu bukan nubuat. Yang kita bercerita ini nubuat. Iya. Penyebab mereka ingin membunuh Yesus karena tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh Romawi, titik. Bukan karena dosa. Begini sekarang, untuk membuktikan itu Bang Zuma, ya, yang Anda percaya siapa? Orang ahli-ahli Taurat atau perkataan Yesus? Coba. Intinya apa sebabnya? Apa sebabnya Yesus disalib? Itu begini, dulu. makanya saya bilang dari tadi, ya, mari kita bahas Yesaya 53 mulai dari ayat 1 sampai dengan 12. Kenapa harus dibahas siapa? itu? Artinya Kenapa harus dibahas itu? Sosok siapa yang telah menggenapi ayat itu, Bang Zuma? Yang tahu tentang penyaliban itu bukan Karisteng. Lalu? Tapi yang tahu tentang penyaliban itu adalah imam kepala, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat. Murid-murid Yesus. Murid Yesus tidak pernah diajarkan untuk Musa. Yohanes siapa Yohanes? Siapa Yohanes? Yohanes murid Yesus. Ada Yohanes sendiri enggak? Ada Yohanes enggak? Ada. Terus apa masalahnya? Ya, Petrus ada enggak? Ada. Terus apa masalahnya? Itu yang mereka tuliskan, itu yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat. Yohanes ditulis tahun berapa? Itu yang mereka tulis. Yohanes ditulis tahun berapa, Bapak? Gimana? Yohanes ditulis tahun berapa? Pokoknya yang menulis Yohanes itu adalah murid Yesus sendiri. Pokoknya penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Ya, yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes murid Yesus langsung. Bukan murid Yesus, nggak ada itu cerita. Anda baca Yohanes 21 nomor 24. Bukan murid Yesus yang menulis buku Yohanes itu. Kemudian kejadian penyaliban lebih duluan terjadi daripada buku Yohanes. Buku Yohanes itu diloloskan untuk Kristen karena di situ mendukung penyaliban terjadi untuk hadiah kepada Roma yang Yunani. Itu yang Anda harus catat. Bang Zuma. Sekarang tunggu.
menurut Yahudi mereka menyalib Yesus untuk dosa atau untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, Romawi? Kalau yang ada di pandangan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, pandangan mereka itu untuk membebaskan mereka dari orang-orang Romawi pada saat itu. Terus Iya. dari mana anda mendapatkan ilmu bahwa Yesus disalib untuk dosa? Ya, nubuatan dan juga ya dari mana anda dan tahu? Sekarang saya kesaksian tanya, Yesus sendiri. Sekarang saya tanya, yang tahu tentang kitab Yesaya Anda atau mereka orang Yahudi? Ya, kami pun tahu. Ya, bisa bahasa Ibrani? Gimana? Bisa bahasa Ibrani? Kalau bahasa Ibrani, Bang Zuma, nggak semua saya bisa. Tetapi membantu kita sekarang. Bagaimana Google bisa? ini membantu kita sekarang. Anda Kalau pakai bisa Google saya bisa. Kalau pakai Google saya bisa. Tetapi kalau untuk berbahasa sadari nggak bisa. Mereka imam-imam kepala tidak tahu, sementara Anda pemakan babi ini tahu. Ya, saya tahu lah. Coba saya uji. Anda baca buku ini. Saya uji dulu. Orang yang disebut bisa kitabnya orang Yahudi harus bisa baca. Anda baca ini. Bukan bahasa Ibrani yang kita bahas di sini, kok dibawa ke bahasa Ibrani? Gimana sih? Kan Anda kan mengutip kitabnya Yahudi untuk ajaran pagan. Inilah caramu kalau udah terpojok, udah kalah, dialihkan saya ke tidak bahasa terpojok. lain. Anda membawa kitabnya orang Yahudi, di mana yang punya kitab tidak pernah mengatakan itu nubuat untuk Yesus. Lalu siapa? Berarti Anda lebih sekarang begini. Oke, saya ikuti. Oke. Sekarang silakan ya tunjukkan sama saya siapa oknum ya atau sosok lain selain Yesus yang telah menggenapi Yesaya 53 ini, siapa? Coba. Baca pernyataan Yesus sendiri di dalam Matius 23 nomor 32 sampai 33. Apa kaitannya? Nggak ada kaitannya di situ. Yesus yang menerangkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu yang telah menyalib, yang telah membunuh, telah menyiksa para nabi, para utusan Tuhan, orang-orang bijaksana yang diutus kepada mereka. Oke, iya bacakan Bang Zuma. Ayat berapa tadi? Bacakan, biar kita dengarkan. Bacakan ayo. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Anda baca, bukan di situ. Oke, kita baca ya. Baca. Makanya jangan cuma punya kitab doktrin doang. Matius 23 ayat berapa Bang Zuma? Santai Bang Zuma. Udah dua kali. Bang Zuma, santai. Saya nggak suka orang bodoh yang sombong, Bang. Enggak, jangan panik. Oke ya. Kok jadi saya yang panik? Ayat berapa? Kok yang saya yang panik? Saya cuma nggak suka sama orang bodoh yang sombong. Paham? Ayat berapa? Anti, apalagi Anda seorang pendeta tapi masih bahlul. Ayat Matius berapa? 23. Jangan nyerang pribadi lah. Aduh, ini cara si Zuma kalau udah kepujuk nyerang pribadi gimana sih? Saya sesuai dengan fakta. Kita debat aja, ayo kita debat. Kalau kau pintar, tidak mungkin kau menjadi Kristen. Paham kau? Jangan main turunin ya, jangan main turunin ya. Kalau kau pintar, tidak mungkin kau Kristen. Jangan main kick ya. Jangan main kick ya. Kalau kau pintar, tidak mungkin kau Kristen. Jangan main kick ya, jangan main kick. Saya turunkan. Ngapain saya tinggal kau di sini? Kuturunkan kau. Tuhanmu pun kuturunkan kalau perlu. Sudah bodoh, bahlul, sombong lagi. Kau yang bertanya di mana tertulis, sudah kuajarin masih sombong. Aku yang ngajar, kamu yang minta diajarin. Kau yang minta dalilnya di mana? Ini orang berserak naik juga ngapain coba? Orang lagi masih berdiskusi, dihamburkan orang naik. Coba naik mengganggu kan? Apanya ini moderator? Terhambur orang naik di atas. Kasih juga ruang untuk bernapas kita. Halo, semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Muslim dia. Muslim. Mau ngapain? Iya Muslim. Enggak. Saya cuman ini. Kasih turun aja Bang. Apa? Dasar monyet. Jangan asal naikkan orang dulu. Saya harus menjelaskan dulu gitu loh. Ya, orang bodoh bahlul kayak tadi ini tidak bisa dibiarkan gitu loh. Mentafsirkan kitabnya orang Yahudi seenak perut demi kepentingan agamanya sendiri. Agama yang 2 kali lebih jahat kata Yesus daripada orang Farisi. Gila nggak itu? Malah dia merasa lebih paham, lebih ngerti daripada imam kepala.
mahkamah agama, ahli Taurat daripada dia sendiri. Dia lebih hebat, disuruh baca Ibrani keok. Disuruh baca kitabnya orang Yahudi, apakah ente lebih paham? Ya lebih paham, suruh baca nggak bisa. Ada Google katanya, pret, matamu suek. Pandai-pandaian kau. Kita berbicara mengenai Dewa Molok, di mana Tuhannya Bani Israel minta persembahan darah manusia. Baca Yesaya 53. Lagu lama. Lagu lama, penipu. Mempertahankan satu argumentasi yang tidak rasional, yang tidak berdasar. Menerjemahkan apa, mentafsirkan kitabnya agama lain dengan seenak dogma doktrin gerejanya demi perpuluhan. Kan bahlul. Halo, semangat malam. Iya. Silakan Bang, silakan. Katolik Halo, atau Protestan? Iya, halo juga. Silakan. Iya, halo juga. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Bang, silakan. Jangan marah-marah dong Bang Juma. Saya kalau orang bodoh sombong, pasti saya nggak suka kan, dari dulu aku bilang Bang. Aku tidak suka orang bodoh yang sombong, paling anti saya. Orang bodoh sombong itu musuh yang paling terbesar, yang paling kubenci itu orang bodoh sombong. Bahlul dongo, dompala kardoba, balala kablamet. Tapi sudah sombong, bodoh lagi. Kalau mau belajar, belajar. Jangan kau turunkan, jangankan kau, Tuhanmu pun kuturunkan. Dungunya minta betul-betul dungunya luar biasa. Ya kalau dungu mau belajar sih nggak apa-apa, kayak si Henok tadi. Betul, dia bodoh, dia nggak ngerti Bible. Mau belajar dia. Ini mentang-mentang bergelar S1, STT, mau salah ambat aja. Ya kalau nggak sombong sih nggak apa-apa. Gua ajarin sampai 3 tahun. Ini sudah bodoh, bahlul, dompala. Halo, semangat malam. Wah, orang gila yang betul. Halo, semangat malam. Halo abang. Coba yang muslim dulu, tahan diri. Tahan diri dulu yang muslim. Kalau mau terkenal, buka komal sendiri. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Abang Juma. Katolik Protestan Bang? Bang ini mau ngapa? Mau ngapain coba? Assalamualaikum Bang Syuma. Semangat ya Bang. Aku mendukung Abang. Apa lah orang-orang ini? Mendukung itu dibawa, berdoa, bersalawat. Typing di bawah, tap-tap layar, itu mendukung, naik atas sini. Halo, semangat malam. Halo. Sabar, ini orang sabar. Sabar apa sih? Coba Anda di sini. Coba di sini dulu di atas. Bicara sama binatang berwajah manusia. Naiklah ke sini coba. Habis itu saya dibawa, sabar bang, sabar bang. Yang kita hadapi ini manusia wujudnya, tapi ada tapinya. Halo, semangat malam. Halo. Coba lihat ini. Itu ya, coba. Ini enggak. Ini enggak. Oh, itu udah permanen.
Oh, siap. Apa sih? Anak lagi habis pulang periksa gigi. Dongok dompala. Mampus, masih mau kedatang besok. Selamat malam, Halo, abangku Bang Suma yang ganteng. Iya, silakan Bang. Katolik Protestan Abang. Izin Bang Juma dengan hormat, aku Muslim. Boleh nggak aku kasih saran sedikit saja? Silakan. Bang Zuma, aku Bukan aku ya Bang ya. Moderator bukan aku. Sarannya nanti kirim DM aja Bang. Sarannya kirim ke DM saya, insya Allah saya akan baca. Saran-saran teman-teman yang bisa saya aplikasikan, saya aplikasikan. Tapi kalau sarannya berat bagi saya, ya mungkin saya akan coba pelan-pelan. Seperti itu Bang. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang non-muslim silakan ke atas. Dewa Molok minta tumbal. Silakan. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, saudara Balo. Balo. Malam, Bang. Halo. Halo. Halo, abangku. Jangan sombong dong. Semangat malam. Ivan Faris. Buka dulu maskernya Bang. Buka kamera, diskusi kita. Iya. Jangan ribut maskernya dengan dibuka, masker. Bang. Maskernya dibuka. Apa bisa? Iya. Alasannya? Buka kameranya. Enggak usah. Harus dibuka kamera. Kalau Ya, enggak nggak berani usah. buka kamera, udah turun. Sederhana kan? Sederhana banget. Sederhana banget. Kalian tidak punya kemampuan untuk mengalahkan argumentasi berdata dari saya. Kan gitu intinya. Kalian tidak berdaya. Menghadapi Bang Suma nggak berdaya. Kalian harus alasan buka masker, bukan masker. Kenapa harus berhadapan dengan masker saya coba? Hah? Kenapa? Buka kamera, kau pakai masker, kalau perlu kau pakai helm terbalik. Otak lu nggak ada, bodoh lu. Kalau otak saya nggak ada, saya jadi Kristen kayak kalian, paham? Kasihan dellah, kasihan dellah. Kalau aku nggak ada otak, aku udah nyembah makhluk kuburan kayak kau. Kalau aku nggak ada otak, aku ikut agama penjajah, itu aja. Alhamdulillah aku dikasih otak, makanya aku tidak ikut agama penjajah. Kau bilangnya Buka ada kameranya. maskernya nggak dibuka Bang. Kenapa? Buka kamera. Jangan ribut dengan masker saya. Hadapi argumentasi saya. Buka kameramu. Lawan saya dengan ilmu. Kau maki pun tidak ada gunanya. Kau maki saya nggak ada gunanya. Memang Nggak ada gunanya. Ya, bagimu. Tapi umat Islam sudah terbuka matanya. Ternyata Kristen ini agama yang suka nyamar-nyamar Islam. Ya toh? Sudah ketahuan betapa agama Kristen melakukan penghinaan terhadap umat Islam dengan Bibelnya ini. Lembaga Bibel Indonesia melakukan penistaan agama Islam secara sistematis dengan menggunakan istilah-istilah Islam masuk ke dalam buku ini. Ini buku peninggalan Belanda. Cerita aja itu Bang. Itu fakta, itu real.
Itu fakta, itu real. Orang Indonesia, seluruh Islam Indonesia, hampir seluruhnya sudah tahu. Oh, ternyata Kristen begitu ya. Di depan kita baik, ternyata mereka punya misi ingin mengkristenkan kita dengan mengambil nama-nama Tuhannya Islam di sini. Nah, begitu kita buka di sini langsung muncul nama Allah di sini muncul. Ada nama Allah di sini. Lembaran manapun pasti ada namanya Tuhan yang umat Islam di buku ini. Ada namanya Tuhan yang umat Islam dalam sini. Umat Islam sudah tahu sekarang. Setelah ada apologet Islam Indonesia berdiri, ketar-ketir kalian kan? Bahaya ini. Bahaya. Bahaya ini. Ada api apologet Islam Indonesia. Selalu bahas-bahas Bible. Gimana enggak dibahas? Tuhan kami disimpan di dalam. Kami enggak bahas Hindu. Hindu tidak mengambil nama Tuhan kami. Kami enggak membahas Buddha. Hanya Kristen yang suka tampil ke Islam-Islaman. Pret. Najis. Cari koin bang, biar banyak duitnya. Lah, enggak apa-apa. Kenapa kau sakit hati? Yang kasih koin saya umat Islam. Coba. Kenapa kau sakit hati? Yang kasih saya koin umat Islam. Jengkel kau. Kau buat komal sendiri, kau bikin komal sendiri, kau bahas-bahas agama Islam, habis itu kau bertengkar sesamamu Kristen. Perang saja kau setiap hari. Bom-bom perang dengan Edis perang sama siapa? Sama Rudy Yohanes. Semuanya perang sana sini perang. Abang cari koinnya bang. Nggak ada perang-perangan mereka. Coba aku putarkan ya. Komal-komal Kristen ini. Nih, aku kasih contoh biar umat Islam di bawah juga tahu. Kelakuan apologet Islam kalau sudah buka komal di antara mereka apa yang terjadi teman-teman? Cakar-cakaran. Sebentar lagi mereka kalau bisa bunuh-bunuhan. Kenapa bisa begitu? Nah, karena memang tidak ada kasih. Kasih itu cuman palsu doang. Itu cuman judul. Aja bang. Itu fakta. Nggak urus. Nggak urus. Ini orang Kristen semua pada tolol semua, nggak punya pendirian. Dengan kasih, tai kasih kalian. Komal Kristen nih. Kalianlah yang sok suci, kalianlah yang masuk surga nanti. Saya sendiri nanti yang masuk neraka. Semua orang Kristen itu masuk surga semua. Nih, orang Kristen sama orang Kristen nih. Komalnya Kristen nih, cakar-cakaran. Kesal gua, nggak punya pendirian. Coba dengarkan nih. Sama sekali nggak punya pendirian. Komal Kristen nih, hancur. Ngeri lo orang-orang Kristen ini. Saya nggak nyangka begini karakternya semua. Nggak nyangka. Sumpah, jujur. Nggak nyangka saya. Yang paling terkenal. Dari mulai si nasi goreng, si Puki Makjang, ya, si Rudy Iskariot, si bom-bom anjing, ya. Nih, Apa dia bilang? Bang Jumat. Apa dia bilang? Ini orang Kristen semua pada tolol semua, nggak punya pendirian. Dengan kasih, tai kasih kalian. Kalianlah yang sok suci, kalianlah yang masuk surga nanti. Saya sendiri nanti yang masuk neraka. Semua orang Kristen itu masuk surga semua. Biadab kalian semua. Ini live direkam tadi kemarin. Gak punya pendirian. Itu edit. Sama sekali nggak punya pendirian. Bisa aja perbaikin kayak gitu. Silakan kau buat. Ngeri lo orang-orang Kristen ini. Saya nggak nyangka begini karakternya semua. Nggak nyangka. Sumpah, jujur. Kasih dia bang. Nggak nyangka saya. Dari mulai si RK, dari mulai si nasi goreng, si Puki Makjang, ya, si Rudy Iskariot, ya, si bom-bom anjing, lidah biadab, ya, nih, si Winep anjing, ya, si Dewi Dubur babi, Lina Wijaya penjina, Lina Wijaya, Boti, nggak nyangka saya, semua bawa firman, nih si Pesundal, si Lonte, si Gatel Full, nggak nyangka saya semua, ya, ngeri, ya, ngeri.
Beneran. Sampai tangan lu. Saya tidak nyangka sebegini bobroknya kekristenan itu. Setelah saya masuk Kosong. ke lingkaran untuk memberantas para penipu-penipu ini, saya nggak nyangka loh. Nah di sini makanya saya mau yang di tim ini solid, jangan ada pengkhianat. Ya. Si Pine ini diserang-serang katanya sama Herder. Nah, padahal kan waktu itu kan nggak ada komunikasi sama Herder, nggak pernah ada serangan-serangan dari Herder apa segala macam. Ya udah aku bilang aku nggak akan rekam gitu kan. Cuman yang diomongin sama si Siantarmen itu kalau si Pine itu Belum yang lagi dari apa, si 2 Billy. juta, apa kayak di Si Billy kisah cintanya sama siapa itu? Putri siapa gitu? Aku Bang, lebih mau nanya, baik Bang. mati deh. Lebih baik Banyak aku masalah, Bang. mati daripada Bang. dipisahkan sama mamamu deh. Bang, Oh, padahal Bang, tiap hari saya mau bahas nanya, Bang. anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Lebih baik aku mati deh daripada kau putuskan abang. Billy. Alamak. Cuma Belum lagi Saipudin Abraham ribut sama pendeta tai lalat. Dia mengatakan di kelaminnya ada tai lalat. Belum lagi pendeta Sarah. Belum lagi baru-baru ini katanya pendeta siapa itu meninggal katanya dalam keadaan telanjang. Harusnya kalian datang itu membela agama kalian, bukan datang gantian, Bang. maki-maki. Gantian, Bang. Jangan lu aja cerita, Buka Bang. kameramu, ku bilang buka kamera. Maskermu dibuka, Bang. Nggak ada urusan dengan masker saya, Saya mau nanya kameramu dulu, kau Bang. buka. Habis itu kau Yang di pakai Indonesia masker. ini, Bang, yang nafti siapa, Hey, Bang? Yang hey, paling terkenal. kau buka kameramu, terus kau Alasan bertanya. kamu. Maskermu dulu, Bang, dibuka, Bang, baru saya buka. Apa masker. urusannya dengan Kameranya. masker? Ya, Apa urusannya? Apa urusanmu dengan urusannya? kamera saya? Ya ini komal saya loh. Ya ini ya udah, kalau memang nggak mau ya udah turun. Ya sudah turun. Ya udah, kalau memang saya turun. kan. Ya turun. Mampus. Kau harusnya datang. Saya tahu kok kau udah kecewa, kau udah mulai ya. Yang disampaikan Bang Suma kok benar semua ya. Tuh. Ini kok malam ini bahas Dewa Molok juga ya Di mana Tuhan mau menebus dosa dengan darah manusia ya? Benar juga ya Bang Suma. Malah tadi itu pendeta saya, pastor saya larinya ke Yesaya 53. Apa hubungannya ya? Emangnya di Yesaya 53 di situ dikatakan tumbal untuk dosa? Kok Bang Suma benar juga ya? Aku naik tapi pura-pura marah. Padahal hatiku sebenarnya cinta sama Bang Suma. Sebenarnya ke Bang Suma itu aku sayang loh. Karena selama aku lahir, sejak aku ke gereja, aku tidak pernah kemudian diajarkan tentang isi Bible itu secara kritis seperti Bang Suma mengajarkan. Yang aku diajar waktu di tempatku itu kasih. Itu ajanya. Tapi kalau sama Bang Suma dikulitin betul-betul, dan itu tidak bertentangan dengan dalil. Memang ada dalilnya. Tapi kan nggak mungkin aku langsung menyerah. Aku serang masker dulu Aku serang masker dulu Padahal tidurin bini yang diingat wajahnya Bang Suma. Pas mau klimaks yang ada wajahnya Bang Suma dengan berkata, nenek mau kiper. Begitu masuk ke tempat ibadah, dilihat pendetanya khotbah, yang ada cuman suaranya Bang Suma yang terngiang-ngiang. Wah, tuyul. Nenek mau kiper, masih mau kau datang besok. Masalah generasi, ndak konsentrasi sudah sama pendetanya. Akhirnya naik ke sini ngamuk naik ke sini. Bang Suma, kau itu Bang Suma. Tiap malam kau begini Bang Suma, tiap hari kau bahas agamaku. Berhenti itu bahas agama. Itu aja terus kau kerja. Itu aja terus. Bagus-bagus kita buka kalian, membantu kalian untuk pembibelan. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Bang Suma yang melakukan. Bang Suma yang lakukan. Kalian tidak. Kan begitu. Kok Bang Suma benar ya?
Kok bisa apa yang diuraikan Bang Zuma benar ya? Kalau pastor tadi, apa yang disebutkan Pak Pastor tadi? Tunas dari tanah kering, yang dibahas Israel. Padahal kalau tunas itu identik dengan anak. Anak, tunas itu bibit, tunas itu adalah anak. Berarti kalau dia berasal, anak ini berasal dari mana? Ya lihat ibunya. Ibunya berasal dari tanah kering, berarti wanita yang mandul. Siapa yang berasal dari wanita mandul? Yohanes Pembaptis. Bisa nggak dia itu sebagai juru selamat? Bisa. Siapa bilang bisa? Yesus. Di mana Yesus mengatakan kalau Yohanes Pembaptis bisa menyelamatkan manusia sampai ke surga tanpa penyaliban? Matius 21:31. Bah, hebat kali Bang Zuma, memang luar biasa. Jadi apa faktanya kalau Yohanes Pembaptis itu dianiaya, disiksa? Pastor sendiri bilang digerek. Berarti yang duduk di sana sesuai dengan nubuatan itu, kalau itu nubuatan, ia lebih pantas Yohanes Pembaptis karena dia berasal dari tunas tanah kering. Kalau Maria tanah subur, dia pura dalam bahasa Ibrani, pura itu subur. Kalau dia sia itu kering. Nah, ternyata tunas ini berasal dari tanah yang mandul, bukan tanah yang basah, tanah kering dia. Gak bisa lagi basah. Basah. Itu kalau tanah subur dia selalu basah. Baru melihat Bang Zuma begini, basah. Lihat tangannya Bang Zuma begini, basah. Tangannya dia basah. Kalau orang mandul, biar kopai dia gak basah-basah, dia kering. Berarti tunas yang dimaksud di sana bukan wanita subur, tapi wanita yang kering, yang kemudian rahimnya sudah kering, pintu rahimnya juga sudah kering, keluar sedikit dari pintu rahim kering, di permukaan kering, kecuali kau siram air. Yang ada hanya hutan tembakau, tapi hutan tembakaunya kering. Malah daun-daunnya sudah mulai berubah sedikit-sedikit warna putih ke kuning-kuningan. Kalau orang tanah subur belum disentuh wanita, hamil sendiri, itu subur, itu pura dalam bahasa Ibraninya. Pastor Kopla, otaknya tafsir kemana-mana, kitabnya orang ditafsirkan seenak perut. Jelas-jelas di sana tanah kering, tunas berasal dari tanah kering. Dari tanah subur dia diambil, nggak nyambung. Masalah generasi. Jadi begitu teman-teman. Saya paham kok kalian itu marah, tapi cinta kan. 5,6K nonton di TikTok ini. Ya saya yakin sekali 10% itu ada oten, 10%-nya kurang lebih. Atau 5%. Masya Allah. Sahabat Bastian, barakallahu fiik. Keren. Itu yang membuat sakit hati yang tadi itu. Waduh, sakit hatiku, agamaku dibahas, dapat pula dia koin. Sakit hatiku. Oh, Bang Zuma, berhentilah, jangan lagi bahas agamaku, Bang Zuma. Gimana gak dibahas? Kau pakai nama aku di kitabmu, ya dibahaslah. Kau pakai kitab nama Tuhanku di agamamu, ya dibahaslah. Siapa suruh? Mereka tahe. Oh, mereka tahe. Apa ini? Ya, nah ini apa ini? Perindapan kan ini, Om? Ada terang dunia. Halo adik. Iya. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Buka kamera bang, silakan. Silakan. Bisa nggak sih kalau tanpa on cam? Tes ilmu dulu. On cam bang, nggak apa-apa kok. Kita di sini
cuman diskusi doang, kan ada tema, tinggal diarahin. Iya. Nah, diskusi Silakan. kan harus dengan kamera. Masih mending mana? Dengar suara atau lihat wajahnya, Bang? Ada wajah tapi nggak ada suara kan percuma juga. Buka kamera, Bang. Kita diskusi. Kita kan saudara sebangsa setanah air, berbicara mengenai keyakinan, sharing kita. Oh, di keyakinan Anda seperti ini, di Islam kayak gini. Biasa ajanya itu. Kecuali tujuannya memang mau cakar-cakaran, kan enggak. Teman-teman kita yang dari Kristen ini aja yang datang ngamuk-ngamuk di sini. Ya, gitu. saya mah nggak mau ngamuk-ngamuk lah tuh apa. Ya udah makanya, apalagi Anda terang dunia kan, bukalah kameranya biar menerangi semua orang kan gitu. Makanya kameranya gelap, Bang. Itu dia. Enggak apa-apa. Yang penting buka kamera aja, Bang. Silakan. Iya. Justru saya kalau buka kamera nanti malah ngeblank, nggak bisa jawab nanti pertanyaan Bang Sumar. Gimana, Bang? Enggak lah, saya enggak bertanya pun. Cuman minta dipaparkan saja. Dewa Molok ini minta tumbal. Gitu aja lah. Oke? Ya, nggak ada hubungannya lah, Bang, dengan keyakinan saya. Kami bukan penyembah dewa. Bukan penyembah dewa apa pula, kata siapa? Dan siapa bukan nyembah dewa? Theos itu dewa. Kalian sembunyikan identitasnya dengan Allah. Yahudi di perjanjian lama kalian pakai, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Theos kalian sembunyikan identitasnya, itu dia. Siapa tadi itu? Aduh, tinggal satu permintaan manusia karet ban dalam inilah. Orang nggak berfungsi otaknya, bebal, nggak ada manfaat diskusi samanya. Bebal, nggak ada manfaat. Oke teman-teman sekalian, silakan yang non muslim yang masih mau, yang nalarnya masih bisa terpakai gitu ya, bukan yang mati rasa otaknya. Silakan ajukan permintaan teman-teman sekalian. Kalau si Gabriel atau si mana siapa lagi, berapa nama itu percuma, bikin capek, nggak nyambung dia, bertahan dalam kebodohan. Kalau diskusi 1, 2, 3 kali gak apa-apa. Ini benar-benar kayak manusia karet, tak berotak, tak berakal. Bukannya diskusi itu membuat dia berubah gitu. Oh, yang disampaikan Bang Suma kan jelas toh ya. Yesus melarang untuk percaya ketika bertemu dengan ini, bertemu dengan orang yang mengaku ketemu Mesias. Malah bukannya berubah gitu. Halo, assalamualaikum. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Saya dari Jawa, Bang. Dari Jawa. Islam? Islam, Bang. Alhamdulillah Islam. Ini sedikit aja, Bang. Ada saya mau tanya, boleh? Apa tuh? Bang, kalau di dalam sholat tuh, kalau tumaknina itu wajib atau sunnah, Bang? Tumaknina? Iya. Kenapa Anda bertanya itu? Anda katanya pecinta Quran, katanya Muslim. Iya, Bang. Maksudnya gini, kalau saya kan memang saya kan asli dari Sumatera. Sekarang kan saya posisi saya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah nih hampir kebanyakan di setiap masjid-masjid mereka jarang macam tumaknina tuh, Bang. Sholatnya kayak macam terburu-buru gitu. Saya bingung. Saya bilangi kalau di Aceh
nggak begini, semua pakai tubalina saya bilang. Iya, saya pun tidak ngerti kalau misalnya ada orang sholat terburu-buru itu untuk apa kan gitu. Itu makanya ini maksudnya biar teman-teman saya ini kan sebagian teman-teman saya nih yang lihat Bang. Ya. Maksudnya Iya, terus biar dengar mereka dari penjelasan Abang itu maksudnya. kalau penjelasan-penjelasan seperti itu, ya Anda harusnya masuk ke materi-materi fikih. Ini apologet Bang. Nanti kalau misalnya saya membahas di sini, yang lain akan terpancing untuk naik semua. Bertanya tentang zakat, bertanya tentang pembagian harta warisan, bertanya hal-hal yang sifatnya bersifat muamalah. Gitu abangku. Saya apologet. Ya. Saya seorang apologet Islam yang kemudian diskusinya itu bersama dengan orang-orang non-muslim. Dan adalah lucu kalau misalnya hal-hal yang sangat-sangat sederhana dalam Islam Anda pertanyakan. Kan gitu. Tanya sama Ustadz. Banyak kok Ustadz UAS itu kan biasa sudah sering menjelaskan itu. Saya malah tidak terima juga kalau ada orang sholat itu seperti kilat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikum. Dari mana ini? Dari Pandeglang Pak Ustadz. Ya. Ini Pak Ustadz mau nanya, kan di Nabi kita kan Nabi Isa ya, yang membawa Injil ya. Tapi kenapa gitu Pak Ustadz? Injil tuh kok Nabi kita justru kalau itu masih mending, masih ada hubungannya dengan Yesus. Kalau yang tadi tumak nina masa nggak tahu sih tumak nina. Tumak nina itu bagian rukun sholat. Nah, habis itu apa? Nama akunnya pecinta Al-Quran. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan tema kita di sini. Dewa Molok minta tumbal. Kepada saudara-saudara saya muslim, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya sebagai seorang apologet bukan gak ingin menjawab pertanyaan, bukan. Akan tetapi kalau saya membuka ruang untuk menjawab materi-materi seperti pertanyaan yang tadi, yang lain juga akan naik ke atas. Nah, sebaiknya seperti yang lain kok, banyak kok yang saya jawab pertanyaannya lewat DM. Bang Suma ingin saya bertanya tentang pembagian warisan, bagaimana dengan ini, itu kita jawab di situ. Jangan di sini karena kita bukan ustadz. Kalau ustadz itu bagiannya. Jangan kita ambil medan ustadz kita, guru-guru kita gitu.